bener-bener backgroundnya suara ayam gitu loh. Jadi pas dia jelasin, backgroundnya suara ayam. Aku nggak saja kesempatan sepurane Pak. Kalau di Jogja, kalau kita nggak ngomong tawar, itu pasti dikasih es teh manis. Ternyata dosennya doang yang ngajarin bahasa Indonesia, tapi semuanya sumber belajarnya bahasa Inggris gitu. Realitanya emang banyak banget sih menurutku kesempatan di FEB UGM ya, buat ngembangin kayak organisasinya tuh ada banyak macamnya gitu. Halo semuanya, nama aku Kathleen. Aku mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2019 lewat jalur IUP. Kenalin, nama aku Adik dari Ilmu Ekonomi Reguler angkatan 2020. Nama aku Iko, aku dari Ilmu Ekonomi 2020 IUP. Kalau biasa dipanggil Abel, aku S1 Manajemen ngambil program IUP angkatan 2020. Aku Abi, jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2019 program reguler. Aku Luna dari Manajemen 2020, aku dari reguler. Aku Mauren dari jurusan akuntansi angkatan 2020, program reguler. Aku Jeremy Subiakto, panggilannya Jersu, aku dari akuntansi 2020 IUP. Aku Davardana dari Manajemen 2019 reguler. Sebenarnya nggak begitu banyak ekspektasi ya Kak masuk FEB itu, karena kan dulu di SMA juga IPS kan Kak, udah belajar ekonomi juga, terus ikut lomba-lomba, jadi sempat belajar beberapa materi gitu Kak. Paling yang aku kaget tuh dari kompleksitas aktivitas yang ada di FEB aja sih. Kalau aku boleh jujur ya Kak, dulu agak sedikit underestimate gitu Kak sama FEB UGM. Soalnya FEB UGM tuh bukan my first choice gitu loh Kak, jadi sempat kayak mungkin pilihan ketiga gitu, terus karena ada pertimbangan jadi aku taruh pilihan pertama kan. Dan itu, dan ternyata pas masuk ke game tuh kayak beda banget deh Kak dari apa yang aku pikirin dulu gitu, benar-benar kompleks dan bisa buat pengembangan diri. Salah satu ekspektasiku tuh lebih ke bisa ngembangin minat di organisasi atau event. Nah, ternyata realitanya emang banyak banget sih menurutku kesempatan di FEB UGM ya, buat ngembangin kayak organisasinya tuh ada banyak macamnya gitu. Kalau aku yang pertama karena aku reguler, jadi aku sama sekali nggak expect kalau bakalan ada modul, buku, dan juga PPT yang pakai bahasa Inggris. Jadi awal-awal sebenarnya pas awal pertama kali baca silabus dan sebagainya itu kayak yang agak kaget juga karena ternyata dosennya doang yang ngajarin bahasa Indonesia, tapi semuanya sumber belajarnya bahasa Inggris gitu. Alhamdulillahnya aku nggak sejelek itu dalam bahasa Inggris, jadi it's okay gitu. Menurut aku rasa independen ya, soalnya kalau SMA tuh dulu guru-guru masih kayak tagih-tagihin PR atau kayak kamu belum kerjain ini, coba kumpulin. Tapi kalau sekolah kan udah kayak whole different thing gitu, mesti bener-bener mandiri, kumpul PR semua apa sendiri. Kerasa banget sih rasa independennya gitu, sama responsibility juga. Paling aku kaget itu pas di FEB UGM ya, pertama kali itu mungkin pas simfoni. Aku pertama kali dengar adik kelas atau adik tingkat gitu ya ngomong ke kakak tingkat tuh pakai kata ganti aku gitu kan. Aku tuh sempat kaget karena pas SMA tuh aku selalu pakai kata saya, terus ngomongnya kakak gitu kan. Terus itu kagetnya di situ sih. Kuliah nih baru kerasa banget kayak responsibility-nya maintain IPK, terus juga responsibility dalam arti kan sebelum pandemi ngekos, dan itu responsibility-nya tinggi banget karena segala hal harus urus sendiri. Dan juga kayak kalau dulu tuh pas sebelum pandemi ya, kalau misalnya aku nggak lagi ada kerjaan organisasi atau misalnya kuliah tuh pasti ada aja gitu loh yang dikerjain. Kayak misalnya aku baru mau istirahat terus kayak oh iya belum ngepel, belum makan, belum segala macam gitu loh. Jadi kayak ada aja yang dikerjain gitu, kayak selalu sibuk gitu istilahnya, tapi seru banget sih pastinya. Banyak juga yang dosennya milenial kan, jadi kayak setara sama kita. Di situ juga salah satu perbedaannya, dan di kuliah itu lebih memungkinkan untuk berbeda pendapat gitu ya. Kita bebas mau mengungkapkan apa aja, tapi yang bertanggung jawab kayak gitu. Kalau dulu pas di sekolah kan kayaknya enggak ya, kayak textbook banget dan sebagainya. Itu sih mungkin perbedaannya ya. Aku tuh orangnya medok ya. Medoknya bahasanya sih, kan maksudnya aku udah di Jakarta udah kayak kebiasaan pakai gue lo gitu kan. Cuman tiba-tiba pindah ke sini ngomongnya pada aku kamu. Terus datang-datang semuanya langsung kayak aku kamu. Karena kan aku SMA-nya negeri dan aku orang lokal kan, aku asli Jogja. Waktu aku pertama kali ke FEB itu aku kayak ngeliat orangnya tuh diverse banget. Kayak maksudnya dari setiap pulau ada, suku ada, dan kita punya
apa ya, gaya komunikasi yang beda-beda gitu. Kadang tuh kayak lucu aja, kayak misalnya lagi kumpul sama orang Jakarta, logatnya kita tuh kayak bisa berubah sendiri. Tapi kalau misalnya aku pun masih di tahap yang beradaptasi gitu guys. Jadi kadang itu aku bisa ngomong aku, tapi nanti nyampur lagi jadi kayak lo gue. Jadi Dan aku sering banget pas awal-awal aku rapat gitu, baru join organisasi, kamu, aku kayak jadi pusing sendiri gitu loh, karena belum kebiasa. Jadi gue sendiri ngomong gue lo, jadi kayak aduh gue terlalu galak gak sih gitu loh. Jadi aku tuh dari SMA tuh bisanya cuma bahasa Jawa. Aku tuh datang di FEB UGM, aku bahasa Indonesia aja nggak bisa. Jadi aku tuh dulu tuh interview kan, aku interview satu organisasi, terus aku pas interview aku pakai bahasa Jawa, terus kakaknya tuh nggak tahu ngomong apa, jadi aku kayak lupa bener-bener nggak tahu kalau aku di kondisi di mana ini tuh harus pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi ini bener-bener culture shock yang paling ngeri buat aku sih. Terus kalau aku juga dari IUP kan, aku harus pakai bahasa Inggris kalau aku ngomong. Nah, pas aku ngomong pakai bahasa Inggris, aku tuh juga medok. Jadi pas aku ngomong pakai bahasa Inggris, dosennya sama murid-muridnya juga ketawa-ketawa. Jadi aku selama 1 tahun ini aku lebih prefer diem sih kalau di kelas gitu sih. Terus mungkin ini ada satu culture shock yang agak lucu sih menurut aku. Jadi papaku kan aslinya orang Jawa Timur. Terus aku tuh pede banget awalnya pas aku baru ke Jogja, aku kayak ini mah gue ngerti nih bahasa Jawanya, ternyata kan Jawanya Jawa Tengah tuh sama Jawa Timur beda banget ya bahasanya. Terus aku kayak oke, nggak ngerti apa-apa. Kan sebenarnya di FEB ini tuh kita kayak nemuin Nusantara kecil lah, kayak semua tuh ada gitu dari mana. Nah itu kadang tuh banyak banget kosakata yang nggak bisa dijelasin pakai bahasa Indonesia tuh. Jadi kayak pakai bahasa Jawa tuh kayak gampang banget diomongin, tapi mereka tanya itu apa artinya, kita nggak bisa tuh jelasinnya gimana gitu. Jadi kayak cara berkomunikasinya sih ke teman-teman itu harus itu culture shock banget untuk awalnya. Terus sama satu hal lagi, kayak pas itu aku inget banget pertama kali ke kafe, terus aku pesan es teh kan. Aku kayak pecinta es teh setengah mati. Terus pesannya es teh, kan aku berharapnya es teh tawar. Dan kalau di Jogja, kalau kita nggak ngomong tawar, itu pasti dikasih es teh manis. Bener nggak sih? Itu kayak satu hal yang aku nggak akan lupa sih. Gitu. Kalau aku culture shock-nya ini yang paling kerasa banget soal plagiarism. Soalnya aku kan ambis ya hitungannya. Jadi begitu dapat warning dari dosen, kayak sebenarnya itu warning general kebuat semua orang, bakalan pokoknya anti plagiarism dan lain sebagainya, dan itu tuh bener-bener ditekenin banget. Itu aku kayak dapat pressure gitu, kayak yang ya ampun separah itu gitu. Aku ngerasa kayak terancam aja gitu hidupnya. Ya aku kalau melihat dari kakak kelasku, mereka ngalamin PPSMB itu kayak kelihatan seru banget gitu waktu offline. Jadi kayak waktu online itu emang jujur kayak semangatnya tuh udah turun gitu. Mama aku kan dosen UGM dan ngurusin PPSMB. Jadi sebenarnya dari kecil tuh aku kalau misalnya pas formasi itu aku ikut di GSP. Jadi 5 tahun berturut-turut aku tuh hadir di GSP, tapi ketika itu jadi tahunku aku ada di sana, harusnya malah nggak ada gitu. Jadi kayak sedih banget. Aku masuk UGM tuh karena pengen pakai caping pas PPSMB, parah Pak. Soalnya siapa sih yang nggak mau pakai caping pas PPSMB? Kan semuanya kan mau kan. Tapi pas tahu PPSMB bakal online, itu juga sedikit kecewa ya, karena nggak seru banget, nggak bisa bikin formasi segala macem, nggak bisa ketemu teman baru, ketemu juga kan online gitu ya. Nah itu kecewanya di situ sih. Tapi ya semakin berjalannya waktu juga kita juga bisa harus adaptasi sih ya, gitu sih. Mereka tuh nunggu PPSMB. Nah kalian nggak tahu aja kepanasannya gimana. Terus habis itu kalau disuruh revisi gimana tuh, kalau nggak salah kita dulu ya sama Citra aku sempat kita ngecat-ngecatin caping, terus habis itu motong-motongin pom-pom lagi gara-gara harus revisi. Wah, itu capek banget sih jujur. Ya ada juga sih menurutku positifnya dari kuliah online. Maksudnya buat kita mahasiswa ya sebenarnya ya semua ada positif negatifnya. Cuma kuliah online itu aku kira lebih santai gitu. Jadi kayak misalnya bangun pun juga nggak harus bangun yang pagi banget, masih bisa lah curi-curi sedikit, bangun mepet-mepet gitu. Nggak perlu on the way, terus kayak bisa termanage dengan baik lah gitu. Always look at the bright side. Secara kuliah dan lain sebagainya kan nggak bisa dibandingin ya, karena kita kan nggak tahu keadaan kelas offline juga. Jadi cuman kayak nggak bisa kumpul sama teman-teman, ngerasa semangatnya turun banget, down banget karena kayak nggak ada support system juga, jadi rasanya kayak semuanya ditanggung sendiri gitu. Tapi dari aku sendiri, aku ngerasa nggak sedih gitu. Mungkin aku sedih, aku nggak bakal bisa bersekolah sama teman-temanku yang baru kan. Tapi aku nggak sedih karena aku bisa lebih
aku bisa membagi waktuku lebih baik gitu. Soalnya online kita bisa double device, kita bisa belajar di mana aja, kita bisa kuliah di mana aja, dan kita bisa kayak bangun tidur kita nggak usah mandi, kita nggak usah kemana-mana, kita tinggal di rumah buka laptop, ya udah dengerin. Tapi challenge yang nomor satu tuh niatnya kalau di online. Tinggal kita niat apa enggak. Kalau kita nggak niat, nanti kesalahan-kesalahan kita tuh akan numpuk-numpuk dan itu akan membuat kita stres di akhir. Itu sih kalau dari aku. Tapi kalau misalnya mungkin reaksi aku pas pertama kali online ya, itu pas itu kaget sih, kayak lah tiba-tiba diliburin nih. Awalnya seneng kan libur tuh, wah libur 2 minggu FEB gitu. Tapi ternyata sampai udah berapa tahun ya, udah hampir setahun lebih ya, kita ternyata harus online terus. Nah kalau itunya sih menurutku mungkin nggak enaknya cuma nggak bisa ketemu teman, banyak sih nggak enaknya, kayak organisasi juga harus full online dan lain sebagainya. Tapi kalau in academically, menurutku dari pengalaman pribadi aku sendiri itu malah good choice. Maksudnya online tuh ternyata banyak membantu di akademikku. Kemarin tuh di kelas pernah beberapa kali orang kayak nggak mute mic-nya, scroll TikTok gitu kan, terus kayak suaranya kenceng banget, satu kelas sampai kayak nutupin muka tahu-tahu gitu. Parah banget itu. Tapi aku sendiri sih nggak pernah sih. Teman-teman tuh ada yang tiba-tiba dia di balik gorden gitu, terus makan, terus gordennya ketiup angin, jadi dia kelihatan gitu makan. Pernah juga nih, ini yang agak lucu tapi juga agak mengganggu sih. Jadi pas matematika logika itu dosennya yang nerangin itu bener-bener backgroundnya suara ayam gitu loh. Jadi pas dia jelasin backgroundnya suara ayam dan kita agak ke-distract loh pas menerima materi. Kalau yang kesalahan aku sendiri tuh pas minggu pertama kali kita mulai kelas online. Jadi aku tuh habis jawab pertanyaan dosen kan, terus aku lupa buat mute lagi gitu, belum kebiasa kan unmute lagi. Terus aku udah ngomong-ngomong sama teman, udah makan, udah ke toilet, bunyi flash tuh kedengeran semua. Terus kayak ya malu banget sih, itu parah. Terus mungkin satu lagi kan Webex itu kan bisa ini ya, langsung unmute sendiri, dosennya bisa unmute kita kan, langsung serentak. Nah itu kocak banget sih, pernah sekali ada dosen tiba-tiba dia unmute semuanya, kita nggak tahu ada fitur itu kan di Webex. Jadi ada temanku yang pas itu lagi mandi, terus ada juga yang lagi dengerin lagu, buka TikTok, tuh semua suaranya keluar semua. Dan banyak yang kayak nggak sadar sampai udah lama gitu kan. Ada yang lagi mandi kan nggak tahu tiba-tiba itu di unmute kan. Jadi kayak telat banget nyadarnya. Gitu sih, itu kocak banget sekali. Kalau aku, mungkin yang satu kelas sama aku tahu ya, ini pelajaran AKM 1, ini kan aku mau jelasin sesuatu tentang underwriter. Bapaknya tuh nanya, aku tuh mau jelasin kan. Aku tuh lupa bahasanya, underwriter tuh definisinya apa. Terus aku pakai bahasa Jawa, opo toki. Terus bapaknya ngomong, Jersu, this is IUP class, you cannot speak Japanese. Baru aku gak sengaja kesempurnaan, sempurane pak. Aku mau sempurane pak, awal gitu. Bapaknya ketawa. Terus itu kan kelasnya banyak cutting-cuttingnya sampai ketawa-ketawa. Jadi aku bener-bener malu itu sampai akhir semester tuh aku nggak mau on cam lagi, nggak mau jawab tanya bapaknya lagi. Itu sih. Ini pengalaman pribadi ya dari aku sendiri nih malahan. Jadi dulu sempat adalah salah satu mata kuliah gitu. Tuh aku lagi maksudnya nggak ingin hadir di situ gitu. Ini jangan dituri ya untuk teman-teman. Jadi pas itu aku langsung ganti virtual background-nya tuh jadi virtual background bergerak gitu. Nah terus habis itu udah aku ganti, ternyata ketahuan, ternyata dosennya tuh notice kalau itu tuh cuma virtual background palsu gitu. Terus ternyata aku sama dosennya di chat tuh di chat Zoom itu. Terus habis itu, tapi aku nggak jawab tuh karena aku lagi nggak di laptop. Terus sampai di call tuh sama dosennya karena aku deket kan sama dosennya. Terus kayak dibilang, Dava, virtual background-nya coba angkat tangan gitu. Terus waduh pak, ketahuan ya gitu. Terus aku bilang, iya Dava ketahuan, ayo cepat balik gitu. Iya pak, siap. Nah untungnya itu dosennya kenal baik sih, jadi alhamdulillahnya aman. Wah tapi itu kocak banget sih, sumpah itu pengalaman pengalaman online paling bikin deg-degan sih. Nggak bayangin kalau dosennya bukan dia. Ya, 1, tidur. Dosanya ya paling banyak tidur waktu kelas. Tiap kelas pagi tuh nggak pernah nggak tidur tuh aku pasti tidur. Aku selalu tidur, bener-bener selalu, nggak pernah aku ada kelas yang aku nggak ada tidurnya gitu. Bapaknya sudah nyari aku, tapi aku tiduran sampai 3 kali. Setiap kali dia nyari aku nggak ketemu, dia Jersu is sleeping. Nah kayak gitu bapaknya sampai bener-bener nggak suka sama aku.
Jadi pas kelas online tuh ketiduran, yang benar-benar tidur. Terus kalau misalnya nggak kuat ya sambil rebahan, terus ditinggal laptopnya gitu kan, off cam semuanya. Jadinya tidur, terus bangun-bangun kayak udah selesai kelasnya. Kelas sambil main PS, kelas sambil nonton Netflix, itu sering banget sih. Itu udah nggak kehitung lagi kan, mana udah setahun ya kelas online, pasti bosan banget. Terus ya apa ya, ini sih mungkin yang paling lucu kalau misalnya kalau di kelas kan secara offline gitu mungkin kita bisa dengerin dosanya kayak kita ngobrol di belakang atau enggak gibah di belakang gitu. Tapi ternyata online masih bisa gibah gitu. Kita private chat gitu gibah atau enggak di grup lain gibahin dosennya gitu. Itu menurutku lebih dosa sih. Itu bener-bener every class aku selalu tidur, jadi aku selalu nge-record semua kelas. Kecuali yang dosennya ngasih rekordan gitu. Kalau dosennya ngasih rekordan aku nggak nge-record. Tapi kalau enggak aku selalu nge-record. Jadi memanfaatkan Google Drive Unlimited dari UGM. Jadi sekarang Google Drive itu udah kepake lebih dari 100 GB karena rekordan kelas FEB kan selalu 2,5 jam gitu kan. Nah itu bener-bener aku record semua. Karena aku emang gak pernah dengerin kayak misalnya kayak aku berusaha nih, aku niat dalam hati kayak mulai minggu depan aku harus dengerin gitu. Itu kayak cuman bisa fokus tuh ya cuman setengah jam sampai 1 jam pertama gitu, kayak yang jam-jam setelahnya udah buyer banget, udah nggak tahu ketiduran, makan, disuruh ngapain di rumah gitu kan. Jadi kayak bener-bener sebenarnya aku nggak pernah dengerin kelas gitu. Aku nonton rekordan tuh ya pasti pas minggu tenang gitu. Kalau misalkan peraturan dari dosen misal kerjain tugas tapi nggak boleh nanya, independen gitu lah, pokoknya harus mandiri. Tapi pada akhirnya kita nanya juga sih, jadi bareng-bareng gitu ngerjainnya. Itu aku lagi ngobrol karena kayak kelasnya tuh kelas yang kurang interaktif gitu, terus cuma diem-diem aja. Jadi aku kira kayak mic-ku tuh selalu off, tapi ternyata tuh nggak tahu gimana ceritanya, nyala sendiri. Terus udah agak lama tuh, beberapa menit aku ngobrol, tiba-tiba dosennya manggil kayak, "Able, please turn off your mic." Terus aku kayak kaget gitu, mic-ku nyala. Terus aku langsung minta maaf, ternyata aku cek HP, teman-temanku udah pada miss call semua sama ngechat. Terus aku pas lagi naik Pramex ke Jogja. Nah, habis itu aku kan naik Gojek kan ke kosku tuh. Terus bapaknya nyari aku, "Where is Jersu? Where is Jersu? Jersu, please answer this question." Terus aku on cam lagi naik Gojek. "Sir, I cannot answer. I'm riding Gojek." Aku Matematika ekonomi. Wah, apa nih? Kesel banget. Matematika ekonomi Matematika ekonomi juga ya lumayan sih. Itu matek sama matlognya susah banget ya Allah. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi kayaknya dulu tuh berat banget pas masih semester 1. Kelihatan juga dari nilai itu kurang bagus. Ya aduh, udahlah. Ini matek baru keluar nilainya kan, aduh stres banget. Karena aku juga dapat dari dosennya MIPA, jadi soalnya ya challenging gitu lah. Matematika ekonomi, dosennya dari MIPA, soalnya astagfirullahalazim, nggak bisa ngerjainnya. Matematika ekonomi 1 kayak ya udahlah, maksudnya masih limit fungsi gitu-gitu. Terus tiba-tiba matematika ekonomi 2 kayak yang nggak bisa, aku nggak bisa. Bener-bener nggak bisa, rasa kayak pengen tenggelam dalam lautan gitu kalau setiap kali pelajaran. Jadi kayak aku udah pernah berusaha, ya udah deh aku dengerin deh ibunya ngomong gitu, tapi nggak ada sedikit pun yang masuk di otak. Kayak aku nggak tahu ibunya ngomong apa, do F do ek bu itu apa, aku nggak tahu. Bener-bener sebuta itu kalau matematika. Tapi paling susah menurutku tuh masih statistik 2. Terus statik 1, statik 2 tuh nggak ada yang paham semuanya. Statik 1, statik 2, terus ekonometri itu berat-berat banget, tekmet. Itu kayak yang ya apa ya, dan teman-teman pun juga pada cerita itu susah, tapi katanya nanti kita masih dapat ekonometrics, itu bakal lebih susah daripada stats 2. Ekonometrika ya itu emang terkenal susah juga sih. Siapapun dosennya, mata kuliahnya tuh juga emang real banget, maksudnya butuh penalaran yang tinggi. Matlog juga ya belum keluar sih nilainya, nggak tahu, semoga aja baik. Tapi pas kemarin semester 2 tuh agak struggling juga sih melalui matlog. Jujur ya, sama matlog itu paling beban lah di antara semua pelajaran-pelajaran yang lain. Kayak ya kita tadi bilang, bener-bener kayak kaget aja dapet materi kayak gini gitu kan. Terus belum lagi aku juga kurang suka sama materinya mungkin, terus kelasnya juga lumayan bosen, jadi wah makin parah deh. Ini bener-bener struggle sih matlog ini. Mikroekonomika 2, karena kebetulan dosennya agak dalam tanda kutip udah terkenal banget susah. Aku intermediate accounting sih.
Intermediate Accounting 2. Itu kelasnya banyak cutting-nya kan. Aku juga masuk itu, wah isinya banyak banget cutting-nya. Isinya 50. Angkatan gua cuma 19 loh. Wah, banyak banget. Hari ini ngulang semua ini. Hari ini aku yang ngulang kan. Terus aku ikut kelasnya, aku juga nggak bisa apa-apa. Advanced Accounting. Jadi kalau misalnya di akuntansi itu ada Introduction to Accounting, Intermediate Accounting 1, 2, terus Advanced. Dan ini Advanced ini susah banget lah, parah. Itu namanya Sistem Teknologi Informasi. Nah, kenapa aku bilang itu susah? Karena aku dapet dosen yang killer kalau aku bilang. Ya dia killer banget. Jadi bayangin aja kayak kamu baru masuk ke Zoom-nya. Itu kamu langsung ditunjuk namanya kayak misalnya Yohana gitu. Coba jelasin dari opening case ini gitu. Disuruh jelasin, dan kalau misalnya kita tuh jelasin kayak baca atau kayak jelasin ceritain tentang itu, dia pasti bakalan gali itu lebih dalam. Jadi kayak ditanyain sampai seakar-akarnya gitu loh dosen ini. Dan kalau misalnya kita salah itu kadang agak mengintimidasi gitu orangnya, jadi kita selalu deg-degan. Paling effort banget dan tapi interesting tuh marketing sih, pemasaran itu effortnya gede, terus kayak tugas-tugasnya banyak tapi seneng gitu ngerjainnya. Oh, tapi fun fact, aku suka banget sama, walaupun aku jurusan accounting ya, aku suka banget sama matkul manajemen. Ya, asik banget. Cuman yang bikin aku semester pertama harus belajar matematika ekonomi, buat apa nih? Untuk hidupku fungsinya apa nih matematika ekonomi? Wah, keselut. Akuntansi juga, tapi untungnya akuntansi tuh dosennya enak. Aku dapetnya sama Statek 1, Statek 2 tuh dosenku sama, dan itu tuh enak, bener-bener terstruktur. Aku sangat terbantu dengan modul yang terstruktur dan juga latihan-latihan soal. Nah, jadi dosenku Statek tuh bener-bener ngasih modul terstruktur, terus latihan-latihan soal teratur gitu, jadi tuh enak belajarnya. Itu sih 3, sisanya nggak terlalu susah sih.